Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup layak dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini bukanlah hanya mengajarkan umat atau jemaat Kristen yang ada di Kolose ketika itu, tetapi juga mengajak kita untuk mau membuka hati dan bersedia hidup dalam bimbingan kuat kuasa Roh Kudus pada masa kini, sehingga kita dengan penuh hikmat Tuhan dapat memperlakukan hidup layak di hadapannya dan dimampukannya pula untuk menghasilkan buah-buah kasih yang bermanfaat bagi orang lain juga. Sesungguhnya dari renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau mengenal Tuhan dengan benar dan hanya mau untuk mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam segala keadaan, supaya kita dapat merasakan bahwa kita telah sedang dan akan terus menerima kekuatan dan keteguhan iman percaya kita yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, sehingga kita memang benar-benar dimampukannya untuk menanggung segala sesuatu yang berupa pergumulan, permasalahan atau persoalan yang berat ataupun yang ringan, dengan melalui kenyataan yang harus kita terima dengan sabar dan untuk tetap beriman teguh, dengan tetap dapat mengucap syukur atas kebaikan yang sungguh maha baik ada pada Tuhan Yesus yang telah melayakkan kita untuk menerima bagian hidup yang di dalam keluarga besar kerajaan Allah Bapa kita. Ingatlah akan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13 ini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Engkau Allah yang maha baik bagi kami. Kami menyadari bahwa hidup kami yang dapat disebut layak dan berkenan kepada Tuhan Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami tahu kami dapat melakukannya sungguh-sungguh harus menurut kebenaran firman-Mu itu sendiri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dan memampukan kami apa yang harus kami perbuat ketika kami menghadapi segala sesuatu yang sangat menyakitkan, segala sesuatu yang sangat membuat kami miris di dalam segala hal. Untuk itu supaya kami juga tetap waspada, supaya kami jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan dan jangan sampai kami mengandalkan diri kami sendiri. Sama halnya juga kami tidak boleh mengandalkan kuat kuasa yang lain selain kuasa kasih pertolongan Roh Kudus yang pasti akan memberi kemampuan kepada kami bagaimana seharusnya kami dapat melaksanakan hidup ini. Karena sesungguhnya barang sedetik pun kami tidak dapat menghidupi diri kami ini sendiri, Bapa. Oleh sebab itu ketika kami saat ini menanggung berat akibat berbagai gangguan kesehatan, sakit, penyakit sekarang ini sedang mendera hidup kami, oh Bapa,
kasihanilah kami, tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh berharap melalui sarana perawatan baik yang dilakukan oleh para medis maupun juga dokter, obat-obat yang digunakannya, segala bentuk diagnosa yang memang sudah dilakukan. Semuanya itu kami berharap bahwa Tuhan mengurapi memberkatinya sehingga kami beroleh kekuatan dan kemampuan untuk merasakan adanya kepulihan dan kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga, terutama sakit penyakit jasmani kami yang memang sungguh-sungguh bersumber dari sakit penyakit rohani kami itu, supaya boleh Tuhan pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan, kami boleh hidup sehat secara jasmani maupun rohani kami. Oh Bapa, Engkau Maha Baik bagi kami. Untuk itu kami mohon agar kami diberi kekuatan dan keteguhan iman, supaya jangan sampai kami jatuh ke dalam kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami memang benar-benar layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan yang dapat mengandalkan Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan mau mendengar atas segala apa yang memang kami pinta dan doakan kepadamu ini Bapa. Dan tolonglah kami supaya kami tidak pernah memaksakan kehendak kami, keinginan kami yang harus berlaku dan terjadi dalam hidup kami ini, tapi kami harus sungguh-sungguh setuju apapun yang terjadi dalam hidup kami ini harus sekehendak Tuhan yang memang kami kenali di dalam Yesus Kristus, penyataanmu secara utuh, secara manusiawi, dan yang tetap ada di hati kami sebagai bait-Mu ini, supaya kami sungguh-sungguh dapat merasakan bahwa hidup dan mati kami memang bukan milik diri kami sendiri. Kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Kepala atas gereja-Mu, atas kami umat-Mu, atas kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga orang beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.